Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Taha Fitri dengan NIM 19985122 ingin mempresentasikan seminar hasil skripsi saya yang berjudul Strategi Ekspat dalam Menangani Kasus Child Sex Tourism di Indonesia. Masuk pada latar belakang, child sex tourism merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang mengacu pada tindakan orang dewasa yang bepergian ke negara lain dengan tujuan melakukan aktivitas seksual dengan anak-anak. Child sex tourism di negara berkembang seperti Indonesia berkembang pesat dikarenakan tingginya wisatawan asing yang masuk. Semenjak September 2016 hingga September 2017, ditemukan 508 anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual komersial anak. Sehingga pemerintah Indonesia bekerja sama dengan ekspat. Namun, sebelumnya, pemerintah telah memperlakukan undang-undang untuk menangani kejahatan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual pada anak. Terdapat undang-undang yang berlaku untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang tahun nomor 35 tahun 2014 dan lain sebagainya. Sehingga untuk memaksimalkan efektivitas kebijakannya, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, yaitu salah satunya ekspat. Ekspat Internasional ini merupakan jaringan global yang memiliki tujuan untuk menghapus kasus-kasus eksploitasi seksual anak. Ekspat Indonesia adalah jaringan nasional yang terdiri dari 22 organisasi anggota dan 2 individu dari 11 provinsi. Ekspat memiliki program yang bernama Down to Zero yang bertujuan untuk menghentikan kasus eksploitasi komersial anak di 11 negara yang memiliki 4 komponen utama, yaitu pelaku perlindungan anak dari eksploitasi komersial anak ini, yaitu anak itu sendiri, masyarakat, pemerintah, serta penegak hukum dan sektor swasta. Pada rumusan masalah, eksploitasi seksual anak di Indonesia semakin meningkat, khususnya child sex tourism. Meski pemerintah Indonesia telah berupaya melalui kebijakan hukum dan kerjasama jaringan global seperti ekspat, tantangan besar pun tetap ada. Daerah wisata yang rentan karena jumlah wisatawan yang meningkat karena adanya kurangnya pemahaman, kelemahan penegakan hukum, serta ancaman ini juga merambah di dunia digital, terutama selama pandemi COVID-19 yang meningkatkan risiko eksploitasi daring terhadap anak-anak. Perlindungan mereka dari ancaman daring seperti pornografi anak dan perdagangan orang yang terkendala oleh penegakan hukum yang kurang konsisten, edukasi yang terbatas, kurangnya kerjasama antar sektor, sehingga memiliki solusi membutuhkan jaringan global seperti ekspak untuk menangani kasus child sex tourism di Indonesia. Adapun pertanyaan penelitiannya yaitu bagaimana strategi ekspat dalam mengatasi kasus child sex tourism di Indonesia. Ya, adapun tujuan penelitiannya yaitu mendeskripsikan strategi ekspat dalam menangani kasus child sex tourism yang ada di Indonesia. Adapun manfaat penelitiannya yaitu diharapkan dapat memberi pemahaman serta pengetahuan mengenai strategi ekspat Indonesia untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani kasus child sex tourism di Indonesia. Adapun manfaat praktisnya dapat menjadi referensi pembaca terutama mahasiswa hubungan internasional dalam mengetahui strategi ekspat dalam menangani kasus yang terjadi di Indonesia. Adapun tinjau pusakanya yaitu dari Deana Devi, Dani SIP MSI, Anggun Putri Dewani, Jingga Irawan, dan Rida Amali, Al Alfa Alwafi Rido Subraka, maksud saya, Faisal Rani, Kirana, dan Ismandianto. Adapun kerangka konseptual, saya memakai kerangka konseptual dari Transnational Advocacy Network dari Cake and Think. Menurut Cake and Think, jaringan advokasi transnasional atau trans adalah kumpulan individu dan organisasi yang bersatu dalam sebuah tujuan yang global. Hal ini dalam berbagi pengetahuan serta dukungan. Mereka bekerja secara terencana dan menyoroti keprihatinan yang menciptakan konvensi baru dan memajukan tujuan, konsep, dan standar tertentu. Berbeda dengan kekuatan konvensional seperti militer ataupun ekonomi, kekuatan trans ini terletak pada pengaruh mereka pada yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada trans ini terdapat 4 dari bumerang partnernya dari Craig and Thinking, yaitu information politics, symbolic politics, accountability politics, dan leverage politics. Pada metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif analitis. Batasan penelitiannya yaitu penelitian ini dibatasi pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Unit dan tingkat analisis yaitu unit analisisnya negara, unit eksplanasinya yaitu strategi ekspan dalam menangani kasus child tourism di Indonesia, dan tingkat analisisnya negara. Teknik pengumpulan datanya yaitu secondary data yang mengambil dan menganalisis berdasarkan data-data yang telah ada yang menggunakan library research yang terkait kasus child sex tourism di Indonesia dari tahun ke tahun. Adapun teknik analisis datanya menganalisis kasus child sex tourism di Indonesia menggunakan Transnational Advocacy Network dari buku dari Margaret Sink dan Margaret Heck dan Sinking. Adapun sistematika penulisannya itu pada bab 1 pendahuluan, pada bab 2 kasus child sex tourism di Indonesia, pada bab 3 yaitu ekspat Indonesia, pada bab 4 strategi ekspat dalam mengatasi child sex tourism di Indonesia, dan pada bab 5 yaitu penutup. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana sejarah awal terjadinya eksploitasi komersial anak di Indonesia itu ataupun child sex tourism. Prostitusi anak perdagangan di Indonesia diperkirakan terdapat 40 hingga 70 ribu anak yang menjadi korban eksploitasi seksual. 21 di antaranya terlibat prostitusi di Pulau Jawa, sehingga terungkapnya
adanya kasus child sex tourism di Bali dimulai pada tahun 2001. Hal ini dikarenakan Mario Manara, seorang turis asing yang datang dari Italia, melakukan pelecehan terhadap 9 anak yang dengan memberikan mereka uang dan pakaian. Sehingga child sex tourism ini muncul di daerah wisata yang populer, di mana anak-anak yang rentan dieksploitasi oleh wisatawan dewasa yang mencari pelanggaran hukum. Sehingga upaya pemberantasan dan kesadaran akan masalah ini telah berkembang seiring berjalannya waktu dari pemerintah Indonesia, organisasi pemerintah, dan lembaga internasional yang telah bekerja sama untuk mengatasi permasalahan ini. Pada eksploitasi seksual komersial anak ataupun child sex tourism Indonesia memiliki beberapa komponen, yaitu penggunaan anak perempuan dan anak laki-laki dalam kegiatan seksual yang mendapatkan imbalan atau berupa uang ataupun barang dari jalanan ataupun dalam ruangan. Dari child sex tourism ini yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya orang yang berpergian jauh memang untuk mencari anak-anak untuk aktivitas seksualnya itu sendiri. Adanya produksi, promosi, dan distribusi pornografi yang melibatkan anak-anak. Yang selanjutnya perdagangan anak, anak perempuan, dan anak laki-laki serta remaja untuk perdagangan seks. Penggunaan anak-anak dalam pertunjukan seks, walaupun itu secara umum ataupun untuk keperluan pribadi. Selanjutnya bentuk dari child sex tourism. Seperti yang saya jelaskan tadi, child sex tourism adalah memberikan uang, pakaian, makanan, dan manfaat lain kepada anak-anak ataupun pihak ketiga sebagai imbalan atas hubungan seks. Child sex tourism ini dapat terjadi di berbagai tempat dimanapun ya berada, seperti hidup di rumah bordil, pantai, hotel bintang 5, serta daerah perkotaan, pedesaan, ataupun pesisir sekalipun. Child sex tourism dapat memakan waktu yang lama, terutama jika pelaku eksploitasi seksual anak ini berteman dengan anak yang secara dapat itu hal menjadi hal yang rentan dan berusaha mendapatkan kepercayaan anak sebelum melakukan eksploitasi ataupun melakukan pelecehan terhadap anak tersebut. Adapun faktor penyebab dari terjadinya child sex tourism ini, yang pertama yaitu kemiskinan. Kondisi ekonomi dapat menjadi hal yang lebih rentan dikarenakan karena kondisi keluarga mereka yang bergantung pada pendapatan yang dapat dihasilkan dari aktivitas pariwisata seksual, maksud saya, ketidaksetaraan sosial ataupun ekonomi. Hal ini, ketidaksetaraan ini dapat terjadi pada masyarakat yang luas, terutama ketika anak-anak ataupun keluarga mereka yang memiliki akses terbatas dalam pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hal ini dapat meningkatkan risiko eksploitasi seksual. Ketidaksetaraan gender. Hal ini dikarenakan terjadinya diskriminasi gender dan sebagainya, perempuan yang lemah dalam masyarakat dapat membuat anak perempuan lebih rentan terhadap terjadinya eksploitasi seksual. Yang berikutnya yaitu kurangnya pendidikan dan kesadaran akan bahayanya child sex tourism ini. Di beberapa daerah, kurangnya pendidikan dan kesadaran hak anak dalam serta konsekuensi hukum dari child sex tourism ini dapat mengakibatkan praktik ini selalu terjadi tanpa adanya hambatan. Karena pada masyarakat luas dapat dibilang itu tuh hal yang lumrah, tapi dikarenakan kurangnya kesadaran dari edukasi dari masyarakat kepada anaknya itu sendiri. Sehingga ataupun yang selanjutnya adanya faktor pariwisata dengan adanya kemudahan akses untuk daerah pariwisata, sehingga kurangnya pengawasan dan kurangnya kebijakan dari pemerintah yang membuat longgarnya aparat hukum sehingga dapat terjadinya child sex tourism ini. Adapun dampak child sex tourism pada korban, yaitu yang pertama trauma psikologis. Anak-anak yang menjadi korban child sex tourism selalu ataupun sering mengalami trauma psikologis yang serius, sehingga anak-anak tersebut memerlukan dari psikologi, tapi namun karena balik itu tadi, karena kurangnya kesadaran akan pentingnya tahu bahaya dari child sex tourism, yaitu selanjutnya dampak fisik. Selain kerusakan psikologis, korban child sex tourism juga dapat mengalami cedera fisik akibat eksploitasi seksual, seperti luka fisik, infeksi menular seksual atau IMS, dan masalah kesehatan lainnya. Yang selanjutnya, gangguan perkembangan eksploitasi seksual pada usia yang sangat muda dapat menghambat perkembangan fisik dan mental, serta emosional anak-anak. Hal ini dapat kemampuan mereka untuk belajar, berinteraksi pun dapat terganggu secara normal, seperti tidak dapat bermain seperti anak-anak normal lainnya. Ketidakstabilan sosial dan ekonomi. Korban child sex tourism ini seringkali ditinggalkan tanpa dukungan keluarga atau komunitas mereka, dan mereka dapat mengalami kesulitan dari mendapatkan pekerjaan serta integrasi sosial yang sehat. Yang selanjutnya, stigma dan diskriminasi. Korban child sex tourism ini sering mengalami stigma dan diskriminasi dari masyarakat mereka itu sendiri, sehingga dapat memperburuk kondisi dari korban child sex tourism. Hilangnya masa kecil. Anak-anak yang mengalami child sex tourism kehilangan masa kecil dan terpaksa mengalami pengalaman dewasa yang secara tidak langsung itu dapat menjadi traumatis. Baiklah, selanjutnya, upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi child sex tourism. Yang pertama yaitu adanya kerangka hukum. Indonesia mempunyai undang-undang untuk memerangi eksploitasi seksual anak, termasuk undang-undang ya mengenai perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan berbagai ketentuan KUHP di Indonesia. Di bidang industri pemerintah, Indonesia merupakan tujuan wisata populer yang dapat menarik individu yang terlibat dalam pariwisata seks anak. Otoritas dari organisasi lokal yang telah berupaya meningkatkan dan kesadaran industri pariwisata ini dan halangan wisatawan untuk mencegah kegiatan tersebut. Adanya upaya dari LSM dan upaya dari internasional. Hal ini terlibat secara aktif dalam upaya memerangi pariwisata seks anak atau child sex tourism. Mereka berupaya meningkatkan kesadaran dan mendukung para penyintas, membantu lembaga penegakan hukum
serta upaya mereka agar menangkap pelaku child sexualism itu. Adanya eksploitasi online ini, pertumbuhan internet di Indonesia ini, sehingga dapat memfasilitasi penyebaran materi dari eksploitasi anak dan dengan cara interaksi dengan korban dengan berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memerangi eksploitasi seksual secara online dan meningkatkan kesadaran tentang risikonya. Lalu selanjutnya adanya pendidikan dan pencegahan. Program pendidikan dan pencegahannya sangat penting dalam mengatasi child sexualism. Program-program ini dapat yang bertujuan mendidik anak-anak, orang tua, serta masyarakat tentang bahayanya eksploitasi dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk mencegahnya. Lalu dengan adanya pelaporan dan dukungan, terdapat mekanisme untuk melaporkan dugaan kasus eksploitasi dan terdapat layanan dukungan bagi para korban untuk seperti dari pemerintah yang telah menyediakan psikologis dari ataupun hal-hal yang membantu dapat dari korban dari child sexualism ini. Baiklah, masuk pada bab 3, isu global yang dibahas ekspat. Ekspat Expat merupakan salah satu kategori yang terpenuhi dari Transnational Advocacy Network, dikarenakan ekspat fokus pada isu-isu global yang melibatkan perlindungan anak, khususnya pada konteks perlindungan anak dari eksploitasi seksual dan perdagangan anak. Isu-isu ini mencakup kejahatan transnasional seperti child sexualism, perdagangan anak, prostitusi anak, pornografi yang melintas batas-batas negara dan memerlukan kerjasama lintas negara untuk menanganinya. Hal ini dimulai pada koalisi nasional yang luas sehingga inisiatif berbasis komunitas yang lebih kecil. Ekspat berdedikasi untuk menyatukan berbagai keahlian dari sudut pandang dan membuka jaringan komunitas untuk menumpang agar kekerasan terhadap anak ini teratasi dengan diatasinya child sexualism tersebut. Adapun tujuannya ekspat, yang pertama, ekspat bekerja untuk mencegah dan mengurangi eksploitasi seksual anak seperti prostitusi anak, produksi dan distribusi pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Yang kedua, ekspat berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan kalangan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tentang masalah eksploitasi seksual anak-anak. Selanjutnya, ekspat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga internasional untuk mengubah dan memperketat undang-undang yang berkaitan dengan eksploitasi seksual anak-anak. Selanjutnya, ekspat juga berkomitmen untuk memberikan dukungan perlindungan kepada korban eksploitasi anak, serta layanan rehabilitasi reintegrasi sosial. Yang selanjutnya, ekspat melakukan penelitian dan analisis untuk memahami masalah eksploitasi seksual anak dengan lebih baik. Hal ini dengan berbagai temuan ini, komunitas internasional untuk memperkuat adanya upaya pencegahan. Selanjutnya, visi dari ekspat yaitu setiap anak diberikan kebebasan dan perlindungan di Indonesia dari segala bentuk eksploitasi seksual. Yang kedua, memastikan bahwa pemerintah dan masyarakat melindungi hak-hak dasar dari anak. Selanjutnya, misi dari ekspat yaitu kepada anggota, ekspat memiliki komitmen untuk meningkatkan kerjasama sehingga memberikan kapasitas yang memadai bagi para anggota dan memperluas jaringan untuk memerangi eksploitasi terhadap anak. Kepada masyarakat, memiliki komitmen untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian publik, dan perspektif kritis terhadap eksploitasi seksual anak dengan fokus pada melibatkan masyarakat luas dan kaum muda. Untuk pemerintah, kepada pemerintah memiliki komitmen untuk mendorong pemerintah Indonesia mengambil tindakan administratif hukum untuk memerangi kasus child sexualism ataupun eksploitasi seksual komersial anak. Adapun anggota dari ekspat Indonesia yaitu terdapat 20 anggota dan dari 11 provinsi. Selanjutnya, apa yang ekspat lakukan? Yang pertama, mengadvokasi kepada pemerintah pusat dan daerah beserta pemangku kepentingan utama untuk mendukung perubahan kebijakan, regulasi, dan perbaikan hukum. Yang kedua, meningkatkan kemampuan anggota dan kelompok strategis terkait mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui bantuan teknis, program pelatihan, dan penyelenggaraan lokakarya. Yang ketiga, menghimpun informasi mengenai kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui serangkaian survei, studi pendahuluan, dan riset. Yang keempat, menyebarkan informasi mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui program sosialisasi, seminar, forum diskusi, dan konferensi. Yang kelima, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembuatan materi kampanye dan pemanfaatan media komunikasi. Adapun program yang menunjang keberhasilan dari ekspat yaitu yang pertama, Down to Zero. Pada Down to Zero ini dapat dijelaskan menerapkan strategi intervensi sebagai berikut. Hal ini memungkinkan anak-anak dan remaja untuk melindungi diri mereka sendiri dan membela hak-hak mereka. Hal ini diperkuat dengan sistem perlindungan anak di tingkat lokal dan membentuk sistem baru yang belum ada yang dapat memastikan anak-anak dapat mengetahui dari layanan-layanan yang ada, dapat diakses dan memberikan informasi kepada anak-anak tentang hak-hak mereka dari risiko dari eksploitasi seksual komersial ini dan pemberdayaan anak-anak dengan memberikan mereka alat yang diperlukan untuk membawa perubahan pada lingkungan anak-anak dan lingkungan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu adanya project dari Aman Project. Hal ini salah satu program yang dapat menunjang keberhasilan dalam mengatasi child sexualism. Aman Warrior dan Meta ini dapat bekerja sama dengan ekspat Indonesia untuk melatih anak-anak remaja dan untuk menjadi pendidik sebaya yang mempromosikan literasi digital dan keselamatan anak secara online. Hal ini anak-anak dari Tangerang Selatan, Banjarmasin, Kendari, Jambi, dan Papua Barat yang dapat dilatih bekerja sama dari orang-orang dari Bandung, Batam, Bali, Surabaya, Jayapura, dan Makassar. Tujuan dari kegiatan ini untuk mempublikasikan dimulainya project dari Aman Project, Aman Warrior maksudnya pada tahun 2021 yang memberikan informasi terbaru kepada seluruh peserta Aman Warrior yang terkait pelaksanaan kegiatan, membuat kebijakan perlindungan anak ekspat Indonesia yang dapat diakses dan dari seluruh pihak yang terlibat pada proyek Aman Warrior. Baiklah, selanjutnya pada bab 4,
strategi ekspat dalam menangani kasus child sexualism di Indonesia. Yang pertama, strategi information politics. Politik informasi yang disediakan pada ekspat yaitu berupa website resmi melalui Instagram, Twitter, dan beberapa media elektronik yang guna membantu untuk menyajikan informasi maksud saya. Pada website resminya ekspat menyediakan annual report, yaitu data update dari tahun ke tahun mengenai eksploitasi komersial anak yang terjadi di Indonesia. Sehingga melalui website tersebut, banyaknya informasi bahwasannya ekspat melakukan pencegahan eksploitasi seksual anak melalui advokasi, kampanye, seminar berupa pelatihan dan pendidikan, serta adanya penelitian dan laporan adanya kerjasama pemerintah maupun lembaga yang ada. Pada information politics ini, Ekspat Indonesia menggunakan website untuk memberikan informasi untuk dalam mencapai strategi yang ada. Hal ini untuk website Ekspat Internasional menyediakan berbagai macam informasi annual report mengenai ekspat, membernya, sejarah, berbagai negara, memperlihatkan dampak kemajuan dari global ekspat, undang-undang hak anak, dampak buruk yang mengganggu dan proyek keselamatan anak secara online. Hal ini inisiatif anak-anak global serta dapat menjadi perlindungan dalam perjalanan dan pariwisata. Selanjutnya yang kedua yaitu information politics dalam penggunaan YouTube dan TikTok. Ekspan menggunakan YouTube untuk penyebaran kesadaran dari pentingnya edukasi serta eksploitasi seksual ini. Melalui video, mereka menyampaikan informasi strategi pencegahan dan ajakan partisipasi untuk melindungi anak-anak dari ancaman tersebut. Sehingga pada awal 2018, Ekspat Indonesia diangkat sebagai YouTube Trust Flagger yang dapat menjadi upaya meningkatkan perlindungan anak dalam lingkungan online. Sehingga YouTube menjadi platform media yang mementingkan kebebasan berekspresi, tapi juga peduli akan keselamatan dari penggunanya. Selanjutnya juga Ekspat Indonesia berperan penting dalam mitra TikTok, yaitu bekerja sama dengan platform TikTok dalam upaya meningkatkan perlindungan anak di lingkungan TikTok yang semakin populer di Indonesia. Mereka berkolaborasi dalam penyusunan panduan keamanan yang ditujukan kepada pengguna TikTok yang berusia 13 tahun ke atas. Hal ini, melalui kerjasama ini, Ekspat Indonesia bersama TikTok menghasilkan panduan keamanan serta yang memberikan informasi yang berguna yang penting dalam penggunaan TikTok ini. Sehingga dengan tujuan memberdayakan pengguna TikTok khususnya yang masih usianya sangat muda agar dapat menggunakan platform ini lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan adanya kolaborasi Ekspat Indonesia dan TikTok ini memperkuat upaya perlindungan dan meningkatkan kesadaran terhadap keselamatan saat menggunakan aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya pada penggunaan media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Ekspat menggunakan Instagram sebagai alat menyebarkan informasi seperti adanya kampanye kesadaran, edukasi, advokasi terkait perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Melalui Instagram ini, mereka berbagi foto, cerita, konten visual untuk meningkatkan kesadaran, memberikan informasi pencegahan, serta mempromosikan upaya dari perlindungan anak secara global. Selanjutnya Twitter. Twitter ini dikenal sebagai platform yang mendorong kebebasan berekspresi. Namun dalam hal hak anak dan keselamatan anak, Twitter telah membuat komitmen yang kuat untuk melindungi anak-anak melalui platform mereka. Ekspat Indonesia sebagai anggota dari Twitter Trust and Safety Council di Indonesia, hal ini membantu tim keamanan Twitter untuk mendeteksi dan melaporkan konten yang berpotensi yang berbahaya. Sehingga hal ini untuk bertujuan menangani permasalahan yang melibatkan eksploitasi seksual anak yang lebih responsif dan efektif di platform Twitter. Sehingga Ekspat Indonesia memiliki strategi dan mendeteksi konten yang berpotensi membahayakan anak-anak, termasuk konten yang terkait eksploitasi seksual anak, penyalahgunaan, dan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Lalu selanjutnya, politik simbolik. Symbolic politik. Dalam konteks ini, ekspat menggunakan kekuatan simbol dan pesan untuk mempengaruhi opini publik, untuk memicu reaksi nasional, memotivasi tindakan nyata dalam upaya dan perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Dalam politik simbolik ini, ekspat menggunakan seringkali menggunakan strategi dari simbolik ini seperti adanya poster, kampanye visual, tagline, dan simbol-simbol yang kuat yang menyoroti isu eksploitasi seksual terhadap anak. Hal ini dengan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mendidik, dan mendorong aksi dari perlindungan anak, terutama dalam konteks pencegahan perdagangan anak untuk tujuan seksual, pornografi anak, dan prostitusi anak maksud saya. Sehingga pada simbolik politik ini, Ekspat menggunakan logo yang bertujuan khusus untuk mencerminkan visi dan nilai-nilai dari organisasi tersebut atau jaringan global tersebut. Organisasi ini, maksud saya, logo ini seringkali digunakan untuk representasi visual upaya dari anak-anak dari perdagangan manusia. Logo tersebut dirancang untuk mencerminkan visi misi Ekspat, yaitu perlindungan anak-anak dari perdagangan manusia dan eksploitasi, serta mengkomunikasikan pesan yang kuat tentang pentingnya keselamatan perlindungan bagi mereka. Yang selanjutnya, kampanye. Kampanye ini dapat mendorong pengguna untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia dan memberikan donasi kepada hotline perdagangan manusia setempat. Kampanye ini memberikan fokus pada suara penyintas yang seringkali tidak terdengar dalam diskusi permasalahan tersebut. Yang ketiga, adanya strategi leverage atau politik yang mempengaruhi. Leverage politik ini merujuk pada strategi yang digunakan oleh pihak ataupun kelompok yang memanfaatkan hubungan politik, pengaruh, kekuatan mereka guna untuk mencapai tujuannya tersebut. Penggunaan dari leverage politik ini dapat memungkinkan mereka memperkuat pengaruh upaya mereka dalam perlindungan anak dengan menggunakan sumber daya, akses, dan kemitraan yang dimiliki untuk mencapai hal yang diinginkan. Pada leverage politik ini, yang pertama,
Kasam menerima kampanye perdagangan anak dari The Body Shop dan Expat Indonesia. Dalam upaya ini, menghadapi kekerasan yang tidak dapat diterima pada anak-anak dan upaya kolaboratif dari The Body Shop dan Expat Internasional menjadi sebuah tonggak yang penting. Pelaku perdagangan anak untuk kepentingan seksual dan melakukan tindakan yang mengancam kehidupan dan martabat jutaan anak di seluruh dunia. Sehingga hal ini organisasi CSA yang menjadi pelopor dan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk melawan praktik pedofilia di Bali secara aktif berkontribusi untuk mengembangkan program pencegahan yang lebih efektif dan melawan kekerasan terhadap anak tersebut. Komitmen ini yang dapat menandai lebih besar langkahnya dalam upaya bersama untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual. Hal ini menciptakan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Kesadaran yang akan dibutuhkan dan perlindungan pencegahan yang lebih baik menjadi landasan bagi langkah-langkah yang strategis yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan yang sangat sensitif ini. Yang selanjutnya pada leverage politics ini membangun kerjasama multi-stakeholder. Sebuah kerjasama multidimensi ini dapat melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Komunikasi seperti Meta, Expat Indonesia, Siber Kreasi maksud saya, serta 157 organisasi dan kelompok yang terlibat yang telah dibentuk ini, sehingga memiliki tujuan utama yang meningkatkan kesadaran dan pencegahan kekerasan serta eksploitasi seksual terhadap anak-anak di ranah digital di seluruh Indonesia. Sehingga dengan adanya kerjasama ini yang telah dibangun dengan jaringan nasional, jaringan ini mencakup anak-anak, orang muda, serta kelompok rentan dan individu dengan disabilitas dengan berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan jejaring ini tidak hanya dengan menjadi wadah untuk mendiskusikan isu-isu krusial yang perlindungan anak secara daring, tetapi juga menjadi basis yang menjerumuskan solusi-solusi yang dapat diterapkan secara luas dan berkelanjutan. Sehingga yang selanjutnya, leverage politik yaitu kerjasama lembaga non-pemerintah internasional. Expat Indonesia yang pernah diwakilkan Ahmad Sofian menghadiri First International Summit Child Protection in Travel and Tourism di Bogota, Kolombia, yang merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah Kolombia dengan the World Travel and Tourism Council, dengan Expat Internasional, UNICEF, dan the High Global Task Force on Child Protection in Travel and Tourism. Dalam acara ini, Expat Indonesia berkesempatan mempresentasikan papernya tentang sexual exploitation, boys prostitution Indonesia di workshop yang di workshop bersama tersebut. Sehingga ini merupakan langkah yang penting untuk memperkuat kerjasama global untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dalam industri perjalanan pariwisata, serta dapat digarisbawahi pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencegah dan menangani kasus tersebut. Expat Indonesia juga menyelenggarakan kegiatan kapasitas bersama Kementerian Pariwisata dengan Aliansi Down to Zero menyusun pedoman komunitas dalam melakukan advokasi serta kepada sektor pariwisata. Kerjasama ini dengan adanya gabungan industri pariwisata Indonesia maksud saya, dapat menjadi bagian dari ini. Lalu selanjutnya, strategi yang keempat yaitu accountability atau politik akuntabilitas. Pada strategi ini, pada konteksnya dapat merujuk pada upaya yang dapat untuk memastikan untuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam kegiatan kebijakan serta upaya perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Dalam menerapkan politik akuntabilitas ini, Expat berusaha menegakkan standar tinggi mereka dalam kinerja mereka untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan berada dalam kerangka etika dan menjamin bahwa adanya pertanggungjawaban setiap aspek usaha perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Baiklah, yang selanjutnya strategi selanjutnya Expat bersama pemerintah. Pencegahan dari eksploitasi anak ini, Indonesia menjalin kerjasama dengan Kejaksaan RI. Pada peristiwa 7 Agustus 2018 di gedung Kejaksaan RI di Ragunan, Jakarta terjadi penandatanganan MOU antara Kepala Badiklat Kejaksaan RI serta Koordinator Nasional dari Expat Indonesia. Kerjasama ini ditunjukkan untuk menunjukkan kolaborasi dalam menangani kasus eksploitasi seksual komersial anak pada tahap penyidikan dan penyelidikan. Selain itu, kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan informasi terkait perkembangan yang terbaru terhadap modus eksploitasi seksual komersial anak ini. Lalu selanjutnya, akuntabilitas, advokasi kebijakan, dan peningkatan kapasitas perspektif hak anak bagi aparat penegakan hukum. Para advokasi Expat Indonesia ini merekomendasikan disusunnya dan telah disebarkannya pemangku kepentingan perlindungan anak agar dapat diaplikasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional dan kebijakan lainnya setelah masa COVID-19. Dengan adanya penyusunan rancangan tersebut, dapat mengenai perlindungan anak di dalam dunia maya, serta menjadi fokus utama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dapat dibahas dan disahkan secara peraturan Presiden pada tahun 2023 ini. Lalu selanjutnya ada advokasi child protection policy pada sektor swasta. Pada perusahaan platform digital seperti Meta, Twitter, dan TikTok ini dapat menunjukkan komitmennya semakin kuat mengamankan lingkungan daring bagi anak-anak. Seiring berjalannya waktu dalam sektor wisata, pada International Archipelago International Hotel dapat memperlihatkan keseriusannya dalam mengadopsi dan menerapkan the code perlindungan anak dari eksploitasi seksual dari seluruh aspek operasional bisnisnya. Lalu yang selanjutnya akuntabilitas politik yang selanjutnya yaitu aktivitas advokasi. Salah satu bentuk dari kegiatan ini yaitu masalah perdagangan orang tetap menjadi isu serius di Indonesia. Pemerintah membentuk satgas untuk memerangi perdagangan orang. Dengan adanya koordinasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait dapat dilakukan untuk menyelesaikan tantangan ini. Namun dengan ada pemahaman yang merata dan data yang jelas, upaya ini masih dapat diperlukan.
Sehingga nota pemahaman ini merupakan hasil dari upaya organisasi yang bekerja sama untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak di Indonesia. Seperti adanya komitmen dari kementerian atau pemangku penting yang berpartisipasi untuk dalam konsultasi nasional yang lebih rinci yang dapat kita jelaskan di nota pemahaman ini. Yang pertama, kementerian dari PPN yang berkomitmen untuk memasukkan peraturan dan perlindungan anak dari eksploitasi yang menjerumuskan kebijakan rencana pembangunan jangka menengah dalam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang selanjutnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berkomitmen untuk menerapkan kebijakan terkait anak di kawasan pariwisata serta kode etik yang dapat dikonversikan tapi belum disahkan pada tahun 2017. Selanjutnya, pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal upaya-upaya di desa untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap anak yang akan disertakan. Selanjutnya, Kementerian Nasional yang khususnya dapat disediakan sebagai sarana untuk melaporkan kasus dan diikuti penyediaan pusat-pusat anak untuk memastikan perlindungan rehabilitasi dari sosial anak-anak tersebut. Selanjutnya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga berkomitmen memasukkan isu-isu eksploitasi komersial anak ini pada program-program kementerian termasuk dari memprakarsai pendidik sebaya dan konseling dari berpartisipasi pada PATBM, mengoptimalkan pelaporannya, serta memperkuat pemangku kepentingan program desa tematik dan desa tematik maksud saya dengan desa ramah perempuan dan anak serta meluncurkan program peta dalam perlindungan anak secara online. Yang selanjutnya kerjasama dengan Kementerian Pariwisata. Ekspat Indonesia menggarisbawahi pentingnya adanya peraturan khusus dengan yang kuat untuk melindungi anak-anak di tempat wisata tersebut. Melihat Kementerian Pariwisata ini memiliki peran penting untuk mengatur lingkungan pariwisata, sehingga Ekspat Indonesia melakukan diskusi dengan kementerian yang fokus pada pengembangan sumber daya manusia serta hubungan antar lembaga. Ekspat Indonesia mengajukan bahwa dengan adanya kerjasama ini untuk memperkuat perlindungan anak dari situasi eksploitasi seksual, sehingga Kementerian pariwisata juga menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan anak khususnya dari terkait eksploitasi seksual anak. Semenjak pada tahun 2010, Kementerian telah memulai komitmen pencegahan eksploitasi anak melalui peraturan Menteri pada PN 30 HK 201 MKP 2010 yang menguraikan upaya bagi pelaku usaha pariwisata dapat mencegah eksploitasi seksual terhadap anak dalam praktik bisnis mereka. Sehingga pada tahun 2023 ini Kementerian Pariwisata Indonesia kembali bekerja sama dengan program desa wisata yang digagas Kementerian Pariwisata dan Kementerian Desa untuk memiliki keuntungan finansial namun juga menimbulkan resiko terhadap kasus eksploitasi anak dari beberapa wisatawan. Hasil dari evaluasi tersebut, Expat Indonesia menunjukkan adanya tindakan eksploitasi seksual anak di wisatawan dari beberapa destinasi. Semenjak tahun 2016, mereka berkolaborasi untuk melindungi anak-anak di daerah wisata. Baiklah, selanjutnya pada kesimpulan, adanya perhatian khusus pada penanganan kasus eksploitasi seksual anak secara online untuk memastikan perspektif yang sejalan dari para penegakan hukum. Hal ini dapat dilakukan dari jaringan global seperti Expat Indonesia dan Expat Internasional yang bekerja sama dengan pemerintah dan LSM yang bergerak di bidang perlindungan anak dan pemberantasan kejahatan terhadap anak melalui berbagai aksi seperti kampanye, rehabilitasi, advokasi, dan lainnya. Dengan menerapkan beberapa strategi tersebut, Expat berusaha dalam menegakkan standar yang tinggi dan menegakkan kinerja organisasi mereka ataupun jaringan global mereka. Hal ini dapat dipastikan bahwa semua kegiatan dan yang telah dilakukan dalam rangka etika dan menjamin bahwa adanya pertanggungjawaban dalam setiap aspek usaha perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Selanjutnya saran, sebaiknya pemerintah juga berperan penting dalam memberikan perawatan dan dukungan jangka panjang pada korban serta menyediakan peluang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan lebih terbuka terhadap laporan kasus eksploitasi komersial anak ataupun child sex tourism yang terjadi di Indonesia ini sebagai bentuk upaya dalam menangani kasus tersebut. Sehingga ini akan menjadi sumber dan pelajaran yang berharga bagi peneliti dan organisasi yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia. Sekian presentasi seminar hasil dari saya. Jika ada salah dan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.